Selamat datang kembali di sesi penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu konsep kunci nih yang lumayan mengubah cara kita lihat ekonomi. Namanya anomali. Sumber utama kita, bab 18 dari bukunya Richard Taylor yang keren banget, Misbehaving. Pertanyaan besarnya gini, apa sih sebenarnya anomali ini kalau dilihat dari kacamata ekonom perilaku? Oke, jadi intinya gini, anomali itu pengamatan atau fakta di dunia nyata yang nggak cocok gitu. Kadang malah ya bertentangan langsung sama prediksi teori ekonomi standar. Teori standar yang asumsinya manusia itu ikons ya, makhluk super rasional itu. Nah, betul. Yang dianggap bisa hitung untung rugi sempurna, kemauannya baja, nggak pernah bias. Anomali ini ya bukti kalau kita, manusia atau humans, kata Thaler, itu nggak selalu begitu perilakunya. Justru mengenali anomali ini jadi penting banget buat paham kenapa ekonomi perilaku itu relevan. Kita bakal banyak bahas bab 18, tapi ya sambil ambil contoh dari bagian lain juga biar lebih kebayang ya. Arah strategis, terutama lewat kolomnya yang terkenal itu kan. Dan yang paling penting, dampaknya apa buat cara kita, ya Anda semua, memahami keputusan ekonomi sehari-hari. Yuk kita langsung bongkar aja. Nah, bab 18 itu kan dibuka dengan cerita soal konferensi penting di Universitas Chicago tahun 85. Thaler di situ kayak mengaitkan pekerjaannya dengan gagasan Thomas Kuhn soal revolusi ilmiah, pergeseran paradigma. Wah, kedengarannya ambisius banget ya. Iya ya. Apa hubungannya anomali ekonomi sama ide besarnya Kuhn ini? Kuhn kan di bukunya bilang kalau ilmu pengetahuan itu majunya nggak lurus aja, tapi lewat yaitu pergeseran paradigma. Cara pandang yang dominan baru bakal geser kalau udah numpuk banyak bukti anomali, jadi fakta-fakta yang nggak bisa dijelasin teori lama. Oh, jadi satu dua keanehan aja nggak cukup ya? Nggak cukup, biasanya diabaikan aja, dianggap noise. Nah, Thaler lihat ini relevan banget. Dia ngerasa model econs di ekonomi itu paradigma dominan. Tapi kok banyak banget ya pengamatan perilaku manusia yang nggak pas. Meskipun dia sendiri awalnya agak ragu juga nyebutnya revolusi, tapi dia sadar untuk bikin ekonomi lebih realistis, dia perlu ngumpulin anomali-anomali ini secara sistematis. Perlu bukti yang kuat, yang numpuk gitu. Ah, oke. Jadi ini latar belakangnya. Kenapa dia mulai kolom anomalies di Journal of Economic Perspectives, atau JEP itu ya. Jurnal yang disegani banget kan di kalangan ekonom. Apa sih tujuan spesifiknya dia bikin kolom itu? Tepat sekali. Mulai kolom di JIP sekitar tahun 87 itu langkah strategis banget. JIP itu kan dibaca puluhan ribu ekonom ya, termasuk yang mungkin skeptis sama pendekatan psikologis ini. Jadi kolom Anomalies itu jadi wadah buat Taylor secara rutin tiap kuartal tuh selama hampir 4 tahun nyajiin temuan-temuan empiris yang nantang asumsi dasar teori ekonomi standar. Jadi bukan iseng ya? Bukan iseng ngumpulin keanehan. Tujuannya itu bangun argumen yang solid kalau masukin aspek psikologi ke analisis ekonomi itu perlu. Biar lebih akurat, lebih relevan. Dia pengen bikin ekonomi perilaku jadi bidang studi yang kredibel. Ya, ini kerjaan besar lah. Dia harus riset mendalam, sering di luar spesialisasinya, banyak kolaborasi juga. Tapi dia tahu, kalau mau ngubah cara pikir, ya harus bawa bukti anomali ini ke depan para ekonomi itu sendiri. Saya jadi penasaran nih sama strateginya. Dia cuma ngandelin eksperimen lab aja, yang kadang kan dikritik tuh, katanya artifisial. Atau ada pendekatan lain buat milih anomali yang ditampilkan? Nah, ini cerdiknya dia. Thaler sengaja cari spektrum anomali yang luas. Dia pakai macam-macam bukti. Ya hasil lab, survei, tapi yang penting banget nih, dia juga banyak pakai data dari pasar real, terutama pasar keuangan. Pasar keuangan? Kenapa justru ke sana? Karena pasar keuangan itu dianggap kayak benteng terakhirnya teori pasar efisien. Teorinya kan gitu, di pasar keuangan yang kompetitif, semua info udah masuk ke harga, anomali pasti cepet hilang dibenerin sama para econs yang cari untung. Jadi kalau Thaler bisa nunjukin ada anomali yang awet di pasar keuangan, nah itu bakal jadi pukulan telak buat asumsi rasionalitas sempurna, bikin orang mikir ulang gitu. Wah, menarik banget strategi nyerang benteng terakhir ini. Bab 18 sendiri kan ngasih contoh tuh. Salah satu anomali pasar keuangan yang dia tulis di awal-awal efek kalender. Bisa dijelasin dikit nggak? Iya, efek kalender itu pola harga saham yang kelihatannya ada hubungannya sama waktu di kalender. Tapi susah dijelasin pakai teori efisiensi murni.
Contohnya kecenderungan harga saham rata-rata naik pas hari Jumat, terus turun hari Senin. Itu efek akhir pekan. Atau yang lebih terkenal, efek Januari. Efek Januari. Iya, di mana saham perusahaan kecil, small caps, itu cenderung ngasih return jauh lebih tinggi di bulan Januari dibanding bulan lain. Secara teori, econs kan waktu kalender mestinya nggak ngaruh ke nilai fundamental perusahaan, jadi ya pola-pola ini anomali yang ganggu gitu. Dan yang menarik, kayak yang tadi Anda sebut, Thaler di bab 18 juga ngaku ya kalau dia nggak selalu punya penjelasan perilaku yang utuh buat tiap anomali pasar ini pas waktu itu. Betul, kadang-kadang tujuannya lebih dasar aja, sekedar dokumentasiin fakta empiris yang kuat kalau, ada yang aneh nih di sini, nggak sesuai teori kita. Ini persis kayak idenya Kuhn tadi. Nggak perlu langsung punya teori baru yang sempurna buat gantiin yang lama. Langkah pertamanya ya kumpulin bukti kalau teori lama itu ada masalahnya. Nunjukin ada anomali yang sistematis dan susah dijelasin aja itu udah kontribusi penting banget. Oke. Selain anomali di pasar keuangan, kolom Thaler dan pemikirannya pasti juga nyorot banyak anomali di perilaku individu ya. Coba kita bedah beberapa yang paling terkenal yang dibahas juga di buku ini. Mungkin mulai dari endowment effect. Saya ingat eksperimen McCopy di Cornell tuh, di bab 16, itu ikonik banget kayaknya. Iya, eksperimen McCornell bareng Kahneman sama Knetsch itu emang klasik banget. Intinya gini, mereka bagi mahasiswa jadi 2 grup acak aja. Satu grup dikasih McCopy universitas, jadi pemilik atau calon penjual gitu. Grup lain nggak dikasih, jadi calon pembeli. Terus ditanya berapa harga minimal mau jual Mac-nya buat yang punya, atau harga maksimal mau beli Mac buat yang nggak punya. Nah, menurut teori ekonomi standar, kan Mac dibagi acak nih. Harusnya harga jual sama beli rata-ratanya nggak jauh beda dong. Logisnya gitu ya? Tapi hasilnya, yang punya Mac rata-rata minta sekitar $5.25. Yang mau beli cuma mau bayar sekitar $2.25, $2.75. Jauh banget kan? Akibatnya, ya sedikit banget transaksi yang kejadian. Wow. Ini anomali kuat. Implikasinya apa? Sekedar punya sesuatu aja itu kayaknya langsung naikin nilai barang itu di mata kita. Ada efek kepemilikan, endowment, yang diabaikan sama teori standar yang nganggap nilai itu objektif. Gila, beda harganya bisa lebih dari 2 kali lipat cuma gara-gara status kepemilikan. Ini kayaknya nyambung banget ya sama konsep anomali lain yang fundamental banget. Loss aversion atau keengganan merugi. Itu kan intinya Teori prospek Kahneman dan Tversky di bab 4 ya. Nyambung banget. Loss aversion itu salah satu temuan paling penting lah di ekonomi perilaku. Intinya, rasa fakit psikologis karena rugi, duit misalnya hilang 100.000, itu rasanya jauh lebih kuat. Sekitar 2 kali lipat katanya, dibanding senengnya dapat untung dengan jumlah yang sama, dapat 100.000. Ini anomali fundamental karena nantang asumsi dasar teori utilitas standar. Teori standar kan biasanya fokus ke tingkat kekayaan absolut orang. Tapi, teori prospek yang didukung bukti loss aversion, ini nunjukin kalau manusia itu lebih sensitif sama perubahan kekayaan, untung atau rugi, relatif terhadap suatu titik referensi. Dan kita secara asimetris benci banget sama kerugian. Ini bukan cuma nggak suka rugi ya, tapi ini ngubah cara kita mikir soal resiko, soal insentif. Ingat nggak lobby kartu kredit di bab 3? Yang ngotot biar beda harga disebut diskon tunai bukan biaya tambahan kartu kredit? Oh iya. Nah, itu persis memanfaatin pemahaman loss aversion. Biaya tambahan itu rasanya kayak kerugian yang nyakitin. Oke, jadi endowment effect sama loss aversion ini sama-sama nunjukin betapa pentingnya titik referensi ya. Apa yang kita punya sekarang, kondisi kita, dan gimana kita membingkai perubahan sebagai untung atau rugi. Ini ngaruh banget ke nilai dan keputusan kita. Sesuatu yang model econs klasik lewatin gitu aja. Nah, gimana kalau anomali yang nyangkut motivasi sosial, kayak fairness atau rasa keadilan? Buku ini kan nyebut eksperimen kayak ultimatum game di bab 15. Bukannya teori econs itu nganggap kita murni egois ya? Itu pertanyaan bagus. Model ikon standar emang biasanya asumsinya gitu. Agen ekonomi cuma peduli kepentingan sendiri aja, self-interest. Tapi eksperimen kayak ultimatum game ini nunjukin gambaran yang lebih kompleks lah. Di game ini, pemain satu proposer dapat duit, katakan $10. Dia harus nawarin sebagian ke pemain 2, responder. Kalau responder terima, duitnya dibagi sesuai tawaran. Kalau nolak, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Oke. Menurut logika econs murni, responder harusnya nerima tawaran berapapun di atas 0 kan? Misalnya $1, ya $1 kan lebih baik daripada $0.
Tapi apa yang kejadian di dunia nyata? Gimana tuh? Tawaran yang dianggap terlalu rendah atau nggak adil, biasanya di bawah 20-30% dari total, itu seringkali ditolak sama responder. Mereka rela nggak dapat duit sama sekali demi istilahnya ngehukum perilaku proposer yang dianggap nggak adil. Wah, serius? Rela nggak dapat duit? Iya, implikasinya jelas kan. Manusia itu nggak cuma dimotivasi keuntungan finansial pribadi. Rasa keadilan, pengen negakin norma sosial, bahkan balas perlakuan nggak adil, itu faktor nyata dalam keputusan ekonomi. Ini konsekuensinya gede loh buat negosiasi, hubungan kerja, sampai desain kebijakan publik. Bener juga ya. Keinginan buat ngehukum ketidakadilan sampai ngorbanin diri sendiri itu jelas bukan perilaku ikon sama sekali. Satu lagi nih anomali klasik yang kayaknya kita sering banget alamin sendiri. Pengaruh sunk costs atau biaya hangus. Nah, Teori ekonomi kan ngajarin kita buat let bygones be bygones. Lupain biaya masa lalu pas bikin keputusan ke depan. Tapi kok rasanya susah banget ya? Contoh Vince yang terus maksain main tenis padahal sikunya sakit gara-gara udah bayar iuran klub di bab 8 itu, rasanya relevan banget. relevan banget. Kita semua kayaknya pernah kejebak sunk cost fallacy ini. Contoh lain, Anda beli tiket konser mahal nih. Tapi pas hari H kok rasanya nggak enak badan. Secara rasional, keputusan pergi atau enggak harusnya cuma berdasarkan Anda bakal lebih nikmatin konser atau istirahat di rumah saat ini. Duit tiket kan udah hangus, nggak bisa balik. Iya sih. Tapi banyak orang ngerasa sayang tiketnya, terus maksain diri pergi, padahal mungkin malah bikin tambah parah. Atau pakai sepatu mahal yang ternyata nyakitin. Makin mahal, makin kita coba paksa pakai terus. Bener banget itu. Implikasinya ya itu, kita secara mental susah ngelepasin investasi masa lalu. Uang, waktu, usaha, walaupun itu udah nggak relevan buat keputusan ke depan. Kita cenderung pengen membenarkan pengeluaran awal dengan terus lanjutin komitmen. Padahal bisa jadi itu irasional. Ini nyambung erat sama cara kita ngelakuin mental accounting, pembukuan mental kita. Gimana kita ngekategoriin dan ngerasain pengeluaran dan kerugian. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, kolom anomalies yang dipelopori Thaler di JAPP itu fungsinya kayak semacam katalog terstruktur gitu ya, yang secara sistematis mendokumentasikan berbagai cara perilaku manusia nyimpang dari model icons yang dingin dan super rasional itu. Tepat sekali. Mulai dari level pasar sampai keputusan individu yang paling personal. Persis. Dengan ngumpulin, dokumentasiin, dan publikasiin anomali-anomali ini di jurnal Top, Thaler, dan para pionir ekonomi perilaku lainnya, itu berhasil bangun argumen yang kuat banget. Mereka nunjukin kalau penyimpangan dari model standar ini bukan kesalahan acak atau noise doang, tapi ini pola perilaku yang sistematis, bisa diprediksi, dan akarnya kuat di cara kerja psikologi manusia. Penting juga nih ditekankan tujuannya bukan buat hancurin teori ekonomi yang ada ya. Bukan ya? Bukan, tapi buat memperkayanya, bikin lebih realistis, lebih bernuansa, dan akhirnya ya lebih mampu jelasin dan prediksiin perilaku ekonomi di dunia nyata yang dihuni oleh manusia, dengan segala kompleksitas dan keanehan kita, bukan cuma ekons hayalan dalam model. Wah, kita udah melakukan penjelajahan yang cukup dalam ya hari ini. Ngelihat gimana pengumpulan dan analisis anomali, hal-hal yang kelihatan ganjil menurut teori ekonomi standar, itu jadi fondasi penting buat lahir dan berkembangnya ekonomi perilaku. Dan peran kolom Richard Thaler di JEP jelas sentral banget dalam proses ini. Iya, ini ngasih kita pelajaran berharga sih. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan atau bahkan dalam pemahaman kita sehari-hari, ya itu seringkali dimulai dari berani mempertanyakan asumsi yang udah mapan. Nggak cukup cuma ngerasa ada yang aneh, tapi perlu didukung pengamatan dan bukti nyata yang nunjukin ketidaksesuaian. Dari endowment effect yang bikin kita sayang sama barang kita, loss aversion yang bikin takut rugi, dorongan fairness yang bisa ngalahin egoisme, sampai jebakan sunk costs yang bikin kita terpaku sama masa lalu. Anomali-anomali ini ngebuka mata kita ke realitas pengambilan keputusan manusia yang jauh lebih kaya dan menarik daripada sekedar hitung-hitungan untung rugi. Anda, lingkungan sosial, atau bahkan dalam keputusan pribadi Anda sehari-hari, adakah aturan main standar, kebijaksanaan konvensional, atau model pikir dominan yang kadang-kadang tuh rasanya kok kurang pas ya sama yang Anda amati atau alami? Pernah nggak Anda nangkep anomali-anomali kecil,
perilaku atau hasil yang kelihatan janggal, nggak rasional, atau susah dijelasin, yang mungkin sering diabaikan sama orang lain atau bahkan sama Anda sendiri. Kira-kira apa ya yang bisa terjadi kalau kita mulai lebih peka, mulai nyatet, ngumpulin, dan secara serius mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan itu, seperti yang Thaler lakukan sama anomali ekonomi? Potensi penemuan apa ya yang mungkin tersembunyi di sana? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan mendalam kita, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.